Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kembali lagi untuk perkuliahan rekayasa genetik. Setelah Anda mengikuti ujian tengah semester ya sebelumnya ya. Mudah-mudahan nilainya baik. Baiklah, untuk pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang polylinker, promotor, dan analisis sequencing DNA ya. Kita akan sedikit mengulas tentang apa itu polylinker, promoter, dan sequence ya. Metode apa saja yang digunakan dalam bentuk sequencing. Maaf. Nah, untuk pembuatan akhir Anda diharapkan dapat menjelaskan apa itu polylinker ya pada suatu vektor, kemudian menjelaskan fungsi promoter dalam sebuah ekspresi gen, kemudian menjelaskan teknik analisis dalam sebuah sequencing DNA. Kalau bicara tentang polylinker, tentu Anda tidak terlepas dari yang namanya vektor ya, karena memang polylinker ini atau yang dikenal dengan multiple cloning sites ya, tempat di mana suatu gen menyisip dalam sebuah vektor. Nah, di sini Anda bisa lihat ada dua vektor yang saya gambarkan di sini, ada PZ-BLAN dan PGMT-EZ ya. Ini adalah vektor yang umum digunakan dalam cloning. Di sini akan Anda bisa lihat ada suatu kumpulan ya, kumpulan situs restriksi, di mana di sini yang dikatakan sebagai daerah polylinker ya, di mana tempat daerah menyisipnya gen dalam sebuah vektor. Oke, ketika Anda ingin melakukan sebuah rekombinan DNA atau melakukan sebuah rekayasa sebuah gen, tentu di sini Anda paham dulu di mana daerah MCS-nya atau polylinkernya dalam sebuah vektor ya. Bagaimana cara menentukannya ya, tentu dengan adanya situs restriksi yang ditemukan. Bisa. Kalau seandainya kita lihat dalam sebuah struktur sebuah plasmid, kemarin kita sudah bahas beberapa komponen yang ada pada plasmid itu, ada gen resistensi antibiotik, ada gen selektif marka, ada daerah MCS ya, kemudian ada origin of replication ya untuk plasmid itu sendiri. Nah, ini polylinker merupakan sekuen DNA pendek yang berisi sekuen DNA yang dikenali oleh enzim restriksi atau yang dikenal juga dengan sebutan multiple cloning site. Pada daerah ini merupakan daerah penyisipan DNA target. Nah, ini adalah sebuah simulasi di mana kita melakukan penyisipan gen target dalam sebuah vektor. Anda bisa lihat di sini ada ya, untuk faktor-faktor berikut situs restriksi apa saja yang ada pada polylinker. Di sini tentu berbeda vektor, tentu juga berbeda daerah situs MCS-nya ya, karena memang setiap vektor itu membawa situs enzim restriksi yang berbeda-beda ya. Di sini dapat kita lihat ada ketika kita daerah MCS itu terdiri dari beberapa ini apa namanya, tentunya ada, ini adalah promotor ya, ini ada ribosom binding site-nya ya, kemudian ini ada ATG ya, titik awal replikasi transkripsi ya, maaf. Kemudian di sini juga ada stop codonnya. Daerah MCS ini diapit oleh start codon dengan stop codon. Oke. Apa yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin melakukan sebuah insersi gen ke dalam vektor ya, di mana Anda bisa melihatnya. Ini kita berbicara tentang vektor ekspresi ya. Ketika Anda ingin melakukan ligasi vektor ya, ligasi gen ke dalam vektor, di mana Anda menggunakan satu enzim restriksi yang sama atau dua enzim restriksi yang berbeda pada kedua ujungnya. Ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Nah, ketika Anda ingin memotong gen target Anda dengan dua enzim restriksi yang berbeda, akan menghasilkan orientasi yang benar. Nah, di sini dapat dilihat ada salah satu sisi ujung
gen Anda potong dengan menggunakan enzim EcoR1 dan satu lagi dengan menggunakan NOT1 ya. Ini bertujuan supaya ada ujung yang kohesif di antara antara vektor dan gen ya, sehingga membuat klop ya, comfortable, sehingga tidak ada disorientasi pada ketika dia menyisip ke dalam vektor. Oke. Nah, ketika Anda ingin memotong dengan satu enzim restriksi yang sama, dapat Anda lihat orientasinya. Di sini bisa saja yang seharusnya benarnya seperti ini ya arahnya, tetapi terjadi disorientasi ya, arahnya yang salah, sehingga tidak terjadi ekspresi sebuah gen tersebut karena pembacaannya sudah salah. Oke. Pada sebuah vektor ekspresi ya tentu di sini bagaimana kita mendapatkan sebuah hasil protein ya yang dihasilkan dari sebuah ekspresi gen. Tentu ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, elemen yang harus dipelajari di sini. Yang pertama adalah adanya promotor ya. Promotor ini merupakan salah satu ya, sekuen nukleotide yang pendek ya, yang menginisiasi proses transkripsi terjadi ya. Kemudian ada RBS atau ribosom binding site ya. Kemudian ada start codon, ini adalah codon awal mula terjadi transkripsi, yaitu AUG ya, atau ATG dalam nukleotida, AUG dalam RNA. Kemudian ada stop codon, yaitu ada UAG, UAA atau UGA. Kemudian ada terminator. Nah, Anda bisa lihat di sini peta dalam proses sebuah vektor ekspresi ya, ada promotor, ya ada operator, di sini tempat di mana enzim RNA polimerase bekerja ya. Kemudian ada mengenalinya ya, maaf. Kemudian ada ribosom binding site, ada ATG, kemudian gennya ada stop codonnya. Oke. Promotor ya. Apa itu promotor? Merupakan daerah ya yang mengawali proses transkripsi, merupakan tempat enzim RNA polimerase mengawali proses transkripsinya, ya, juga tempat ikatan beberapa vektor transkripsi lain. Kemudian vektor juga berperan dalam tingkat laju transkripsi suatu gen. Promotor ini terletak pada daerah upstream ya, atau daerah hulu dari sebuah rangkaian genom ya pada sebuah gen ya. Gimana kita bisa lihat di sini ada promotor. Ini adalah daerah RBS-nya ya. Kemudian ini adalah gennya. Nah, yang ditranskripsikan itu dimulai dari daerah promotor ini sampai ke terminator atau daerah stop codon. Nah, kita bisa lihat di sini ada istilah strong dan weak promotor ya. Promotor di sini ada promotor yang kuat, ada promotor yang lemah. Tentunya di sini kalau seandainya sesuatu promotor yang kuat itu dapat menghasilkan protein yang lebih tinggi ya, lebih banyak, sedangkan yang promotor yang lemah ini tentu hanya bisa menghasilkan jumlah proteinnya sedikit. Ini yang harus diperhatikan ketika Anda ingin melakukan sebuah ekspresi gen ya, apakah promotor yang Anda gunakan itu strong atau promotor yang lemah. Kemudian bagaimana cara kita melakukan pemilihan promotor yang sesuai ya dalam melakukan ekspresi suatu gen ya. Tentu di sini Anda bisa lihat, mengkaji ya dari jenis promotor yang Anda gunakan ya. Disesuaikan untuk tujuan ekspresi gen atau tujuan yang lain ya. Ini yang penting. Kemudian disesuaikan dengan inang dari protein yang diekspresikan. Ini juga apakah dia itu bakteri E. coli ya, kemudian apakah itu dia tanaman ya, apakah itu dia hewan ya, ini yang penting akan dilihat. Protein eukariot memerlukan mekanisme yang lebih kompleks
dibandingkan dengan prokariotik ya. Nah, ini beberapa jenis promotor yang umum digunakan. Ada CMV ya, ini biasanya general expression untuk tanaman ya. Dia merupakan promotor yang konstitutif, artinya di sini dia tidak diregulasi, dia lebih mudah dikendalikan ya, dan cepat biasanya. General expression biasanya digunakan untuk ini. Kemudian ada ini promotor eukariot ya, CMV, EF1A, SP40, PGK1 ya. Anda bisa lihat proses ini adalah promotor yang kuat biasanya untuk mamalia CMV. Kemudian, nah ini untuk prokariot, promotor yang umum ya general yang digunakan itu ada T7 ya, T7 promotor, kemudian ada SP6. Nah ini adalah T7 LAC, ini khusus untuk gene expression ya, untuk bukan konstitutif dia. Konstitutif itu lebih ke general, untuk general expression. Nah ini ketika Anda ingin melakukan sebuah rekombinan untuk mengekspresikan sebuah protein, yang perlu Anda pastikan itu bagaimana proteinnya Anda ekspresikan itu tidak bersifat toksik atau meracuni sel yang digunakan untuk ekspresi protein, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam proses ekspresi. Oke, baik, kita masuk saja untuk analisis sequencing DNA ya. Ini merupakan salah satu bagaimana kita menentukan, membaca urutan DNA dari sebuah gen atau genom ya. Ini ditemukan oleh Frederick Sanger pada tahun 1977. Ini metode Sanger ya, untuk sampai saat ini masih dipakai untuk metode sequencing untuk single genome ya, untuk single genome. Untuk identifikasi biasanya masih menggunakan metode Sanger ya. Ini pada prinsipnya sama dengan reaksi PCR, dia juga menggunakan primer ya, dia juga menggunakan bermain dengan suhu, dan ada penambahan di dionukleotidanya atau DNTP ya untuk membaca basa ya, pengurutan basa nukleotida. Nah, di sini adanya proses akibat tidak adanya gugus hidroksil pada molekul gula, pemanjangan pita DNA akan terhenti karena gugus hidroksil ini seperti jangkar ya, tempat tautannya nukleotida baru yang ditambahkan dari DD nukleotida tadi. Nah, pada saat DNTP juga ditambahkan pewarna fluorescence untuk ketika dia ditangkap ya akan terjadi pendaran. Ini adalah prosesnya ya untuk pembacaan metode Sanger. Anda bisa lihat masing-masing genom ya yang akan terkonfirmasi dengan adanya penambahan DD nukleotida tadi, sehingga nanti akan pembacaan detektor akan menangkap ya dengan fluorescence yang dihasilkan tadi, sehingga akan menimbulkan beberapa macam warna seperti hijau, merah, hitam, sama biru ya. Dan hasil akhirnya dalam bentuk kromatogram ya. Ini bisa dibaca ya dengan beberapa software ya, seperti Eugene ya, ada SnapGene, ada ya BioEdit dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang terbaru sekarang ini adalah proses pembacaan nukleotida dengan metode Next Generation Sequencing atau yang dikenal dengan NGS ya. Ini metode yang terbaru, dapat dikembangkan ya, dapat membaca secara DNA yang sangat besar ya, atau whole genome ya, melalui proses yang paralel ya, dengan waktu yang singkat dengan pengerjaannya dengan biaya yang
lumayan besar ya untuk analisis NGS ini. Biasanya untuk pembacaan genom manusia dalam uh, satu reaksi dengan metode Sanger itu bisa memakan waktu 10 tahun, sedangkan untuk NGS ini bisa menggunakan waktu 1 hari saja pembacaannya. Ini adalah metode ya ketika kita ingin melihat sebuah keanekaragaman biodiversitas suatu organisme dalam di lingkungan ya, kita dapat mengekstraknya dari lingkungan itu sendiri, apakah itu tanah ya, apakah itu air, apakah itu macam-macam yang sampel yang Anda gunakan. Anda bisa melihat diversifikasi mikroba yang ada ekstrak secara genom, secara metagenomnya. Kemudian ada proses fragmentasi genom DNA tersebut. Kemudian ada proses adaptor ligasi ya pada proses sequencingnya. Di sini ada assembly antara cluster gen yang sesuai ya, sehingga dia akan klop ya, akan menyambung, akan terjadi assembly atau kontik ya, titik temu antara sequence, dua sequence. Kemudian keunggulan dari metode NGS ini mendapatkan sequence yang berukuran besar ya, harganya relatif murah perbahasanya dibandingkan dengan metode Sanger ya. Kalau kita lihat kapasitas untuk per sampelnya ya, ini adalah beberapa penggunaan NGS yang sudah digunakan untuk saat ini ya. Ada multiple genome sequencing, ada transcriptomic, ada exon sequencing, ada metagenome, single cell genomic ya, protein binding domain prediction. Nah, ini ada yang sudah dikembangkan bagaimana orang menemukan penemuan senyawa anti cancer, sequencing whole genome dari bakteri atau dari eukariot yang lain ya. Untuk saat ini virus COVID-19 sudah ada whole genome-nya ya. Anda bisa lihat di NCBI ya dengan teknik NGS ini. Melihat interaksi DNA, RNA, dan protein, menganalisis variasi genetik pada suatu spesies. Ini kelemahannya, data yang dihasilkan sangat besar sehingga memerlukan sarana dalam penyimpanannya, sehingga dan juga kualifikasi komputasi yang high ya, yang tinggi. Kemudian mesinnya sangat mahal, bisa sampai miliaran. Ini beberapa platform ya untuk pengeluaran produk yang mengeluarkan NGS ini. Ada Illumina MySeq atau HiSeq, ada ROS 454, ada Solid, ada Nanopore ya, Gentorrent. Kemudian ini adalah salah satu penggunaan NGS ya untuk analisis DNA barcoding dan meta barcoding. Apa itu DNA barcoding? DNA barcoding itu identifikasi sekuen DNA melalui penanda molekuler genetik tertentu untuk menentukan spesies apa DNA tersebut berasal. Nah, ini kita biasanya yang ini cocok untuk dengan database yang sudah ada, biasanya mencocokkan dengan database yang sudah ada ya. Nah, biasanya untuk terstandarisasi ya, ini markernya sudah terstandarisasi dan sekuennya pendek biasanya dan daerah konsep pada taksa tersebut. Kemudian dapat lakukan sequencing tanpa memerlukan primer spesifik spesies. Ini ada bisa menggunakan primer universal dan memiliki variasi yang besar antar spesies tapi cukup kecil untuk intraspesies. Nah, ini biasanya 16S dan 18S ya untuk eukariot. Kemudian ada CO1 ya untuk tanaman, RBCL ya untuk dan MatchK untuk kloroplas ya. Kemudian ada ITS untuk jamur. Ini biasanya untuk keragaman amplikon ya, amplikon DNA. Kemudian ada metabarcoding ya. Metabarcoding ini lebih ke mengidentifikasi semua sekuen DNA dari sampel yang diambil langsung dari lingkungan. Jadi tanpa memilah-milah organisme yang kita inginkan gitu. Jadi secara keseluruhan kita ekstrak DNA-nya,
ya, melalui proses. Kemudian kita amplifikasi marker ya. Kemudian baru pembacaan dengan NGS, kemudian baru ini adalah bioinformatik analisisnya, dapat dilihat berdasarkan taksonominya masing-masing ya, pengembangan taksa. Dapat dilihat identifikasi spesies. Oke, terima kasih untuk pertemuan rekayasa genetik di pertemuan 8 ini. Anda dapat membaca tambahan khasana Anda dengan membaca jurnal ya, artikel yang terbaru. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.